Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, di sini aku cuma bikin video untuk sharing gimana caranya aku ngelola keuangan aku dan keluarga, serta ya kalau aku bisa memotivasi teman-teman supaya juga semangat untuk ngelakuin planning, budgeting, mengelola keuangan rumah tangga, itu akan jadi bonus point untuk aku. Jadi kalau kalian ngerasa kalian tertarik dengan videonya, tonton terus sampai akhir ya. Oke, karena ini udah masuk bulan Mei, atau lebih tepatnya minggu depan itu kita udah masuk bulan Mei. Jadi sebelum masuk ke bulan baru, aku mau bikin video closing month atau end of month update untuk savings aku dan sinking funds yang aku kelola. Jadi di sini aku udah tulis semua kategori-kategori amplop aku. Dan aku mau ngajak teman-teman untuk sama-sama kita cek berapa banyak yang aku udah berhasil save up sampai dengan bulan April kemarin. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama dari High Priority Binders. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu teman-teman juga. Jadi kenapa aku ngelakuin ini? Karena mungkin ada teman-teman yang belum tahu, aku kan juga mengelola keuangan aku secara digital. Jadi aku punya namanya Google Spread yang aku taruh di Google Drive, dan di situ aku manage kategori-kategori ini tapi secara digital, dan aku nggak ngupdate itu harian ataupun mingguan. Biasanya kalau untuk savings balances ini aku memang update-nya di akhir bulan. Jadi makanya kenapa aku mau ajak teman-teman untuk sekalian juga nih kita tracking berapa sih savingsnya sekarang, supaya bisa ya aku mau kasih lihat ke teman-teman gimana caranya aku untuk mengelola savingsnya. Oh ya, sebelumnya ini tanggalnya aku ganti dulu karena tadinya aku rencananya mau update ini di akhir minggu, tapi karena satu dan lain hal aku sekarang jadinya bikin ini di hari Jumat, which is sekarang tanggal 26. Oke, let's start. Yang pertama untuk car maintenance sekarang aku punya 50, 100, 110, 115 ribu. Berarti aku berhasil savings 15 ribu untuk di bulan April kemarin. Memang ini nggak terlalu aku prioritasin karena aku sebetulnya udah servis kendaraan kemarin di 2 bulan sebelumnya. Jadi emang alokasi ini aku buat baru untuk kalau aku butuh servis-servis kendaraan aku berikutnya. Lalu untuk car tax sampai dengan akhir bulan ini udah kekumpul di 100, 250, 270, 290, 310, 335, 340 ribu. Kalau car tax ini atau pajak kendaraan aku emang bayarin setahun sekali ya teman-teman. Dan karena di rumah itu aku ada 2 kendaraan, makanya aku usahain untuk selalu nyicil berapa savings yang harus aku penuhin supaya nanti nggak supaya ketika waktunya aku harus membayarkan pajaknya, dananya udah ada. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, kalau kalian sadar atau menyadari gitu ya, amplop aku agak-agak bent, itu karena kayaknya aku kan nyimpen amplopnya ini mereka berdiri ya, sementara mereka mungkin agak ketekuk, jadinya beberapa amplop aku jadi agak keriting, tapi nggak apa-apa sih, masih bisa dipakai. Oke, next in emergency fund aku cuma punya 50 ribu ya. Lalu di extra debt udah kekumpul 20, 30, 35 ribu. Tadinya itu extra debt atau pembayaran tambahan untuk cicilan-cicilan yang aku punya itu mau aku setorin setiap akhir bulan, tapi karena aku nggak selalu bisa top up lebih banyak ke pembayaran extra debt ini, jadi aku mau kumpulin dulu sampai nominal tertentu baru nanti aku setorin ke bank. Home maintenance atau perawatan rumah tangga, perawatan rumah sih lebih tepatnya, ini udah kekumpul di 45 ribu.
Jadi kalau untuk home maintenance ini biasanya aku pakai kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakuin di rumah. Misalnya kayak kemarin aku harus betulin secara darurat aja untuk si pompa. Jadi aku sebetulnya juga memang harus ngumpulin lagi karena pompanya emang harus diganti sih teman-teman. Jadi ini aku juga ngumpulin home maintenance dan alokasinya emang untuk itu. Kalau ini pajak rumah atau PBB, saat ini udah kekumpul di 500.000 di bank. Kemudian secara tunai ada 100, 200, 300, 350, 370, 390, 410, 420, 425, 430, berarti total 930.000 untuk pajak rumah. Ya, jadi kalau untuk pajak rumah sebetulnya aku bayar ini bareng sama adik aku, karena kan di rumah ini selain aku ada adikku juga, jadi kita bagi beberapa kewajiban untuk ngurus rumah tangga ya. Jadi kayak kalau ada servis-servis tadi juga home maintenance itu biasanya aku alokasiin bareng sama adikku, karena kan ya kita berdua sama-sama pengguna di rumah ya. Ya karena kita tinggal bareng, jadi aku usahain supaya nggak berat di satu sisi. Kita sepakat kalau ada biaya-biaya kayak gini kita bagi dua. Jadi ya itu cara aku untuk bisa spending more wisely and allocate the budget. Oke, next untuk kids activity. Ini untuk biaya kids robotiknya kakak. Saat ini udah kekumpul di 100, 250, 350, 450, 500.000. Berarti untuk 1 bulan ini aku udah berhasil saving 200.000. Kemudian untuk lebaran dan THR ini masih kosong karena kemarin dua-duanya itu udah aku bayarin. Dan aku baru mau mulai saving up lagi untuk di cash planning atau cash stuffing aku yang berikutnya. Sebelumnya ini ada bills. Bills ini juga sebetulnya dia boleh dibilang itu short sinking fund ya, short term sinking funds. Karena aku pasti bayarin ini di awal bulan dan di minggu kedua setiap bulannya. Jadi emang dia nggak akan bisa kekumpul lebih banyak sih. Tapi untuk saat ini dia udah ada di 50, 100, dan 150.000. Ya jadi kalau ada yang nanya bills itu untuk apa, aku pakai untuk bayar iuran keamanan. Dan juga aku pakai untuk bayar asisten rumah tangga. Jadi dia selain dapat bulanan upah, dia juga terima semacam uang tambahan untuk kayak beli pulsa, atau kalau dia mau beli kebutuhan pribadi dia yang itu nggak dimasukin dalam tunjangan gaji dia. Gimana ya jelasinnya ya? Ya jadi kayak dia terima selain gaji, dia juga ada tambahan tunjangan, dan itu aku masukin di dalam bills ini. Oke, next aku mau ambil untuk binders yang family and events. Kenapa aku sebut family and events? Karena ini isinya untuk alokasi ulang tahun, untuk alokasi personal spending aku sendiri, dan harusnya sih ada alokasi yang lain tapi aku belum buat. Jadi rencananya nanti di family and events binder ini dia juga akan kualokasiin untuk expense seperti wedding anniversary. Terus kalau aku ada acara tahun baru, karena biasanya kami keluarga besar di tahun baru itu suka celebrate kecil-kecilan. Jadi ya kita nggak ada celebration apa-apa sih sebenarnya, tapi kita seneng bakar-bakaran, maksudnya bakar daging, bakar ayam, terus ya bakar jagung. Kita juga kadang-kadang suka main kembang api, which I don't know if it is still legal to play, tapi kembang api yang kecil sih, yang kayak kita pegang kayak mainan waktu kita zaman kecil. So ya, jadi aku mau bikinin pos alokasinya karena walaupun itu nggak priority, tapi biasanya kita suka bikin perayaan kecil-kecilan. Jadi aku mau masukin ke sini untuk tadi anniversary, New Year event, sama mungkin Idul Adha atau ya kurban juga belum ada di sini di binder aku. Jadi mungkin nanti akan ada alokasi-alokasi baru. But for now, these are mostly just about birthdays and my personal spending. Jadi yang pertama untuk my personal spending, Ami ada 25.000. Ini rencananya aku kepengen ngumpulin untuk beli apa namanya? Ya jadi kan
dompet binder aku yang sekarang ini aku pakai untuk sehari-hari itu si Yume Project Binder, which betulnya itu kayaknya nggak dialokasin atau nggak difungsikan untuk dompet. Jadi kadang walaupun dia pas di tas yang aku biasa pakai untuk jalan-jalan, tapi tasku kerasa agak lebih berat. So I'm saving up, atau aku lagi nabung untuk beli dompet binder yang sedikit lebih kecil, tapi mungkin akan lebih costly karena barangnya itu dari luar negeri. So nanti mungkin aku akan kasih lihat kalau aku udah beli aja ya, karena aku juga masih saving up. Oke, next untuk alokasi ulang tahunnya kakak saat ini udah kekumpul di 20, 40, 50, 60 ribu. Ya aku masih alokasiin ini pelan-pelan karena kakak itu ulang tahunnya masih di semester kedua. Lebih tepatnya lagi tadi berapa? 2, 4, 6, 70 ribu. Masih mendekati akhir tahun, jadi aku masih punya waktu sebelum aku start building up more funds di amplop ini. Next untuk birthdays ini aku alokasiin untuk keluarga yang bukan keluarga inti, dan juga untuk kalau ada ulang tahun atau ya ulang tahun orang-orang terdekat aku tapi bukan keluarga inti. So now in my birthday envelope sudah kekumpul 50, 70, 90, 110, 115, 120, dan 125 ribu. Gimana nih teman-teman yang baru selesai mudik atau yang udah mulai kembali lagi ke rutinitas? Kalian gak lupa untuk savings kan, dan juga planning, karena ya sekarang aku ngerasain banget ketika aku mulai rajin dan lebih rutin ngelakuin cash planning and budgeting ini, aku jadi lebih aware sama spendingnya aku juga. So aku berharap ya teman-teman yang nonton videonya aku juga terinspirasi atau sama-sama semangat gitu untuk ngelakuin planning and budgetingnya, jadi supaya kita bisa sama-sama reach goal kita masing-masing. Oke, di amplop mom saat ini udah kekumpul 100 ribu, 120, 140, 150, 160 ribu. Ya, kalau untuk ulang tahunnya mom, aku biasanya jarang sih beliin dia barang langsung. Jadi nanti kalau dia mau, uangnya udah kekumpul, aku bisa ajak belanja bareng, atau aku kasih uangnya tunai, nanti beliau bisa belikan barang yang emang dia pengen. Oke, next untuk amplopnya Nay ada kekumpul 50, 60, 70, 75 ribu. Dan ini sebenarnya aku cuman isi aja untuk jaga-jaga, karena kado-kadonya Nay udah aku beli ya. Jadi dia kepengen dibeliin kostum Nezuko from Demon Slayer, kalau teman-teman tahu. Jadi dia kepengen banget punya itu, sama dia pengen punya gadget. Dan ya aku uangnya udah kekumpul dan aku udah beliin, nanti tinggal pas dia ulang tahun aku kasih maksudnya. Next untuk amplopnya P udah kekumpul di 100, 200, 350, 450, 550, 70, 90, 595, dan 600 ribu. Oke. Ya, itu tadi untuk amplop family and events. Binder berikutnya untuk holiday ya. Holiday binder ini juga kan kalau dilihat saat ini masih tipis ya. Jadi kedepannya aku kepengen kalau nanti udah ya, the plan is setiap kali aku punya kegiatan untuk jalan-jalan, liburan, itu bakal masuk ke sini. Jadi mungkin nanti aku juga bakal aku bakal atur ulang isi binder aku, karena saat ini untuk vacation itu aku punya kayaknya di binder yang abu-abu. Let's see, transportation, yep. Ini mau aku pindahin karena ya vacation dan holiday binder supposed to be in the same binders. Wait, aku taruh dia paling depan aja deh karena bentuknya beda. Jadi kalau teman-teman kayak aku ada sebagian yang pakai zip pouch, sebagian envelope yang laminasi, hati-hati karena dia kadang suka nyangkut di sini. Tapi ya so far it's good. Oh, karena dia udah buka duluan, aku mau update aja. Untuk vacation masih ada sisa 5.000. Ini nggak berubah banyak karena
belum jadi prioritas. Jadi aku masih prioritasin untuk liburan yang butuh dana lebih banyak. Oke, sekarang untuk amplop Disney. Ini udah kekumpul 50, 100, 150, 170, 180 ribu. Masih jauh karena ini mau aku pakai untuk beli Disney Excursion. Salah. Disney Excursion kalau nanti kami jadi pergi liburan ke Jepang. Next di meal, ini untuk alokasi dana jajan-jajan selama di liburan nanti. Ini ada 50, 100, 120, 140, 150, 155 ribu. Ya, udah mulai keisi amplopnya. Tadinya masih kosong karena aku selalu cuma prioritasin si 24 envelope ini, which is ini untuk alokasi transportasi. Oke, saat ini di 24 envelope sudah kekumpul 100, 250, 350, 450, 550, 70, 90, 610, 630 ribu. Oh yeah, udah makin kekumpul banyak. Ini target aku di 3 juta. Kenapa banyak? Karena kami berempat dan alokasi transportasinya pergi ke sana memang cukup besar. Oke, itu tadi 3 binder. Next, binder short terms. Ya, jadi ini kalau binder short terms aku pakai untuk alokasi sinking funds, kegiatan-kegiatan yang biasanya aku suka kerjain, kayak mulai dari beli skincare di amplop beauty, terus beli baju, ada fun and family events. Ini kalau kita pergi makan yang dine out atau kita pergi main ke time zone atau ke tempat-tempat yang arcade gitu, atau butuh excursion juga, ini bisa dimasukin di alokasi fun. Oke, kita mulai aja. Untuk beauty saat ini udah kekumpul di 10, 20, 30, 32, 34 ribu. 34 ribu di amplop beauty. Wait, where is it? This one. 34 ribu. Kemudian untuk clothing ini masih di 20 ribu. Fun masih kosong. Gadget sudah keisi. Ini aku lagi alokasiin untuk beli lampu dan juga tripod karena ya aku makin seneng bikin videonya, aku seneng sharing dengan teman-teman. Tapi aku sempet dapet input katanya kalau videoku ini seumpama ditambahin sinar yang lebih bagus, lighting factor yang lebih bagus akan lebih baik, karena saat ini aku memang lebih banyak rely on sama lampu yang ada di rumah dan juga cahaya yang aku peroleh dari matahari. Dan karena aku kerja full time, aku nggak bisa selalu record di pagi hari. Biasanya aku emang recordnya subuh atau malam hari. Aku cuma bisa record siang hari itu saat hari Sabtu dan Minggu. Makanya aku mau invest untuk YouTube channel aku ini. Aku mau beliin lampu kotak dan juga tripodnya. Ya, jadi saat ini kayaknya aku dari tadi banyak cerita, mungkin karena aku lagi pengen cerita aja ke teman-teman. So, balik lagi ke savingsnya. Saat ini gadget udah kekumpul di 10, 20, 30, 40, 50, 52 ribu. Dan untuk gadget ini sebetulnya targetku di 200 ribu. Jadi belum ada separuh. But slowly but sure, hopefully dalam waktu dekat aku udah bisa kekumpul dan aku bisa beli lampu dan tripodnya. Oke, next untuk haircuts. Ini alokasi untuk potong rambut kami sekeluarga. Saat ini baru kekumpul 20, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ribu. Dan 80 ribu ini sebetulnya udah cukup untuk alokasi potong rambutnya kakak. But we still have 3 more other family members. Jadi aku harus save up lagi untuk kami bertiga. Next untuk health, ini baru kekumpul di 20 ribu. Jadi kalau untuk anggaran health ini dipakai untuk kalau kita butuh beli vitamin, kita beli masker. Jadi ini bukan alokasi untuk ke dokter ya teman-teman, tapi lebih ke
alokasi beli obat-obatan yang bisa aku beli di apotek. Lote atau belanja bulanan ini masih kosong karena aku masih maju mundur. Aku pengen belanja bulanannya itu aku alokasiin cash, atau aku masih lakuin dengan cara aku sekarang, yaitu aku lakuin dengan pakai debit atau kartu kredit. Jadi itu udah aku alokasiin di anggaran yang lebih besar. Kemudian untuk planner ini kemarin udah habis karena aku beli beberapa item untuk kebutuhan planning aku. School stuff juga masih kosong, aku belum mulai. Lalu transportasi ini 20.000. Jadi kalau transportasi ini dipakai sebetulnya bukan untuk bensin sih, lebih ke kalau aku mau pergi liburan keluar atau jalan-jalan sama anak-anak, salah. Kalau aku mau pergi sama anak-anak kan kadang kita butuh kayak mungkin naik MRT, atau kita mau isi bensin ketika kita road trip, atau kita isi e-money ketika kita mau jalan keluar kota. Itu aku alokasiin di amplop transportation tadi. Sorry ya teman-teman kalau aku dari tadi kayak setiap satu amplop aku cerita fungsinya untuk apa, karena ya keluarga kecil kita di online atau teman-teman online kita ini kan nambah banyak. Jadi aku mau sambil kasih tahu satu persatu sebetulnya binder aku atau amplop aku ini fungsinya untuk apa. Oke, savings ini kekumpul 50, 60, 70, 75.000. Kalau savings ini sebetulnya aku mau alokasi untuk tabungannya adik sih. Karena kalau si kakak itu aku sebetulnya udah punya saving sendiri yang aku auto deduct setiap bulannya. Tapi kalau si Ade itu belum ada, jadi makanya aku mau bikinin savings kecil-kecilan aja sih. Untuk dana pendidikan anak, ini dana pendidikannya kakak, saat ini udah kekumpul 700.000 di bank. Lalu secara tunai ada 100, 200, 300, 320, 330, 340. Berarti ini jadi 1.040.000. Ya, yang ini tadi 1.040.000. Lalu untuk SMP naik pendidikan adik ini masih di 20.000. Oke, 20.000. Lalu di belakang ini lebih banyak savings yang pertama untuk Happy Friday. Jadi kalau ada yang tanya apa itu Happy Friday, sebetulnya lebih kayak Jumat berkah sih. Jadi aku ngambil di setiap tanggal kalendernya ini setiap hari Jumat, dan ini aku masukin nominal untuk di saving sesuai dengan tanggalnya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Ya jadi ini kan bulan April kemarin udah fully saved. Ada setiap tanggal di hari Jumatnya aku masukin, dan nominalnya itu ya aku simpan di sini. Fungsinya untuk apa saat ini aku belum tahu, karena aku pokoknya aku savings aja dulu, dan nanti ya bakal aku alokasiin belakangan. Dan tadinya itu aku maunya rencananya aku save up dulu semua sepanjang tahun, terus nanti baru aku repurpose. Tapi kayaknya aku mau rubah, nanti mungkin kalau pas di cash stuffing yang berikutnya, si tabungan April ini bakal aku take out, April dan Maret ya, bakal aku take out, dan aku akan langsung pindahin ke sinking funds aku yang lainnya. Jadi fungsi dari savings atau mini savings aku ini lebih ke dia bakal di repurpose lagi untuk nambahin dan mempercepat sinking funds aku. Ya oke, enough rambling. Saat ini di Happy Friday udah kekumpul 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5, 85, 90, 90.000, 92, 94, 96, 98, 100.000, 102.000. Oke, jadi saat ini udah kekumpul 102.000 di Happy Friday. Happy Friday 102. Lumayan ya, tadinya bulan lalu itu dia baru 40.000, sekarang udah 102.000. Oke, di laptopnya kakak ini nggak aku hitung karena terlalu tebal, tapi saat ini udah kekumpul 6.003.000. Ini juga naiknya banyak karena kakak kemarin waktu lebaran alhamdulillahnya dapat banyak angpau, banyak keluarga, dan dia juga save up dari ya semua yang dia terima. Jadi saat ini udah kekumpul 6 juta. Next untuk challenge 2000, ini aku kayak belum tulis 2K.
2K challenge ini baru, bulan lalu aku belum punya, jadi aku baru pikiran aja. Saat ini dia udah kekumpul di 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.000. Ini juga aku cuma mau saving saja, aku belum tahu mau dijadiin untuk apa. Oke, lalu untuk monthly savings, jadi ini juga baru teman-teman. Jadi aku bikin savings bulanan. Aku kasih, ya ini tracker yang pertama untuk bulan April. Setiap bunga sakura ini aku kasih nilai 5000. Dan nanti karena ini bulan baru, mau masuk bulan baru, waktu aku cash planning dan juga cash stuffing berikutnya kayaknya ini udah aku ganti. Bakal aku ganti dengan yang bulan Mei. Oke, sekarang di April atau April savings kekumpul 10, 20, 35, 45, 55, 65, 75, 80, 85. Supposed to be 90. 10, 20, 30, 15, sorry. 10, 20, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 90. Oke, benar. Jadi di April savings ada 90.000. Ini nanti mau aku alokasiin, mau aku repurpose untuk jadi nambahin singing funds aku untuk birthdays, karena aku butuh untuk ulang tahun adekku sih. Oh, di sini juga belum ada ya. Oke, di sini ada savings. Ini tadi 90.000. Kemudian di 52 weeks ini harusnya ada 165.000, tapi aku mau make sure dulu karena kadang waktu aku cash planning dan cash stuffing aku suka lompat-lompat. Oke, 50, 100, 20, 30, 45, 55, 65. Oke, correct. 165, 165.000. Di challenge 52 minggu. Untuk 100 envelope, ini juga kadang aku nggak warnain semua. Sebentar aku ambil boxnya dulu. Mungkin ini aku kasih tanda. I'm back. Oke, jadi ini terakhir aku isi di 11. Kemudian 9 udah, 8, 15 udah, 12 udah, 16, 40, 3, 7, 7, 6, 2, 4, 5, 8, 4. Oke. Oke, tadi aku mau nandain 2 yang aku udah isi tapi aku belum warnain. So that's that. Sekarang kita bisa hitung berapa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 34, 40. Oke, di 100 envelope udah kekumpul 327.000. Lumayan banget. Nggak kerasa sedikit-sedikit ini udah jadi 300.000. Padahal aku inget waktu aku pertama-tama isi, ya karena aku ngisinya nggak gede-gede jadi kayaknya nggak selesai-selesai. Tapi ini juga nggak aku targetin sih, si 100 amplop ini harus selesai kapan. Tapi kalau yang ini aku mau tunggu sampai selesai baru aku repurpose. Alright, I don't know. That was the first plan, the initial plan. Aku pengen kalau dia udah kekumpul baru aku pindahin, tapi we'll see. Oke, next di 2024 savings ini juga baru. Ini kalau nggak salah udah diisi semua juga sih. Jadi ini aku kasih tanda. Oke, saat ini di 2024 savings sudah kekumpul 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 5, 50, 150, 57, 159.000. Kalau yang 2024 savings ini tadi 154.000. Oke. Dia angkanya agak lebih besar, jadi
Ya makanya kenapa aku lama isinya. So yeah, that was the last binder. Now all I have to do, atau yang harus aku lakuin sekarang, aku mau jumlahin semua jadi aku bisa lihat aku nambahin berapa untuk bulan ini. So please wait. Oke, 12,416 berarti aku berhasil savings bersama kakak juga sih 2.172.000. Oke, rasanya senang ketika di akhir bulan aku bisa lihat savingsnya aku itu nambah, karena ya dulu waktu kita kecil kan kita juga selalu savings ya, jadi senang banget kalau ngelihat bisa nambah. So I guess that's it for today's video. Thank you for watching, and jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku dan pengen nonton video-video aku lainnya, klik like and subscribe dan juga komen, karena aku akan usahain untuk selalu balas komen-komen dari teman-teman. So ya, sekian dulu video aku kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video aku untuk cash planning yang akan rilis di hari yang akan aku upload di hari Sabtu. Okay, I'll see you on my next video. Bye!